Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi buat kalian tentang sinonim untuk tes psikotes ya teman-teman. Bagi kalian yang daftar di instansi pusat atau kementerian, itu biasanya kan ada tes psikotes dan wawancara untuk SKB-nya atau seleksi kompetensi bidangnya. Nah, di sini aku ingin share dan udah aku pilihin beberapa soal yang biasanya keluar pada tes psikotes CPNS. Yuk langsung aja kita simak videonya. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel aku supaya lebih berkembang, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya supaya selalu dapat notif jika aku upload video. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video aku bermanfaat. Yuk langsung aja kita lihat nomor 1. Legitimasi sama dengan titik-titik. A. Penghubung, B. Pengaturan, C. Pengikat, D. Pengesahan, E. Pengendalian. Jawabannya adalah yang D. Pengesahan. Jadi, legitimasi itu adalah keterangan atau surat yang mengesahkan dan membenarkan serta menerangkan bahwa tahun pemegang surat itu benar-benar ada. Jadi, dilihat opsi jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang D. Pengesahan. Lanjut nomor 2. Ceruk sama dengan titik-titik. A. Lekuk, B. Simpang, C. Pusat, D. Tanda, E. Jurang. Jawabannya adalah yang A. Lekuk. Jadi ceruk itu adalah liang atau lekuk atau lubang yang masuk ke dinding atau tanah, tembok, dan lain-lain. Nah, itu biasanya ruangnya berpetak-petak dalam lemari. Aduh, belibet banget ya. Soal nomor 3. Afirmasi sama dengan titik-titik. A. Penerbitan, B. Perlakuan, C. Penegasan, D. Penentuan, E. Penekanan. Jawabannya adalah yang C. Penegasan. Jadi afirmasi itu berasal dari kata affirmation yang bisa diartikan sebagai penguatan atau penegasan. Soal nomor 4. Rekognisi sama dengan titik-titik. A. Pengakuan, B. Pengembalian, C. Tuntutan, D. Perubahan, E. Pemberitahuan. Jawabannya adalah yang A. Pengakuan. Jadi rekognisi itu adalah pengakuan keadaan atau hal yang diakui. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Inversi sama dengan titik-titik. A. Kebalikan, B. Perbedaan, C. Kesamaan, D. Perubahan, E. Perdebatan. Jawabannya adalah yang A. Kebalikan. Jadi inversi itu berarti kebalikan, pembalikan posisi, arah, atau susunannya. Jadi dengan demikian kata inversi dan kebalikan bersinonim. Lanjut soal nomor 6. Klarifikasi sama dengan titik-titik. A. Permintaan, B. Pengaturan, C. Penawaran, D. Penentuan, E. Penjelasan. Jawabannya adalah yang E. Penjelasan. Soal berikutnya. Jenggala sama dengan titik-titik. A. Hutan, B. Lebat, C. Sabana, D. Gurun, E. Bukit. Jawabannya adalah yang A. Hutan. Jadi jenggala itu berasal dari bahasa sastra lama ya teman-teman, yang menyatakan itu artinya adalah kata rimba atau biasa kita sebut juga hutan. Soal selanjutnya, saban sama dengan titik-titik. A. Pernah, B. Sejalan, C. Jarang, D. Tiap-tiap, E. Sekali. Jawabannya adalah yang D. Tiap-tiap. Kalau saban ini berarti berasal dari Betawi ya teman-teman, itu kan bahasa khas daerah Betawi yang artinya tiap-tiap. Lanjut soal berikutnya. Gancu sama dengan titik-titik. A. Golok, B. Timbangan, C. Karung, D. Serokan, E. Pengait. Jawabannya adalah yang E. Pengait. Jadi gancu itu adalah sejenis alat yang terbuat dari batang besi, terus ujungnya itu diberi pengait. Nah, biasanya alat ini itu digunakan untuk menarik karung beras.
Lanjut soal berikutnya. Konvensi sama dengan titik-titik. A. Kesepakatan. B. Perundingan. C. Musyawarah. D. Ketentuan. E. Perpindahan. Jawabannya adalah yang A. Kesepakatan. Jadi konvensi itu merupakan kesepakatan umum terutama mengenai bentuk-bentuk tata krama, kebiasaan, atau adat istiadat berdasarkan kesepakatan umum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tasik sama dengan titik-titik. A. Lembah. B. Danau. C. Rawa. D. Selat. E. Sungai. Jawabannya adalah yang B. Danau. Lanjut soal berikutnya. Ranah sama dengan titik-titik. A. Domain. B. Asal. C. Hutan. D. Kampung. E. Tanah. Jawabannya adalah yang A. Domain. Jadi ranah itu juga dapat diartikan sebagai domain, tanah rata, lembah, dataran rendah, elemen yang dibatasi. Lanjut lagi. Nanar sama dengan titik-titik. A. Malu. B. Kosong. C. Bingung. D. Berani. E. Tajam. Jawabannya adalah yang C. Bingung. Jadi nanar itu sama artinya dengan berasa pusing, agak hilang akal, terus tercengang-cengang. Jadi kalau dilihat dari opsi jawaban A sampai E, itu yang paling mendekati adalah yang C. Bingung. Soal berikutnya, agitator sama dengan titik-titik. A. Pemerhati. B. Ahli pidato. C. Orator. D. Penghasut. E. Pembela. Jawaban yang benar adalah yang D. Penghasut. Jadi agitator itu merupakan orang yang ahli dalam berpidato atau orasi dan selalu menghasut teman-teman dengan tujuan menimbulkan kecemburuan sosial. Yuk lanjut lagi. Entitas sama dengan titik-titik. A. Kualitas. B. Sumbangsih. C. Wujud. D. Jumlah. E. Tak terbatas. Jawaban yang tepat adalah yang C. Wujud. Jadi entitas itu merupakan satuan yang berwujud. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, deviasi sama dengan titik-titik. A. Penyimpangan. B. Pembayaran. C. Gejolak. D. Persamaan. Dan E. Penurunan. Jawabannya adalah yang A. Penyimpangan. Soal selanjutnya, visible sama dengan titik-titik. A. Possible. B. Kasat mata. C. Pandangan. D. Visioner. E. Varietas. Jawabannya adalah yang B. Kasat mata. Jadi visible itu artinya konkret, nyata, okuler, visual, tampak, dan terlihat. Jadi yang cocok adalah yang B. Soal selanjutnya, hibridasi sama dengan titik-titik. A. Penyuburan. B. Penyilangan. C. Peristirahatan. D. Penjaringan. E. Unggulan. Jawabannya adalah yang B. Penyilangan. Lanjut, dependensi sama dengan titik-titik. A. Mengharapkan. B. Subsidi. C. Tergantung. D. Swadaya. E. Mandiri. Jawabannya adalah yang C. Tergantung. Jadi dependensi itu berasal dari kata yang artinya ketergantungan, terus keadaan dijajah, keadaan tergantung pada orang lain, kayak gitu. Itu berasal dari kata asing ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Anonim sama dengan titik-titik. A. Nama singkat. B. Tanpa nama. C. Nama kecil. D. Kepanjangan dari. E. Besar. Jawabannya adalah yang B. Tanpa nama. Soal berikutnya. Dispensasi sama dengan titik-titik. A. Pelarangan. B. Kelonggaran. C. Perizinan. D. Pencegahan. E. Hadiah. Jawabannya adalah yang B. Kelonggaran. Kata dispensasi itu berarti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Soal yang terakhir ya teman-teman, mobilitas sama dengan titik-titik. A. Angka kematian. B. Angka kelahiran. C. Sebangsa hewan. D. Gerak. E. Pukulan. Jawabannya adalah yang D. Gerak.
Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video aku tentang sinonim untuk seleksi kompetensi bidang bagi kalian yang ada tes psikotesnya. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semuanya. Aku doain kalian lolos seleksi kompetensi bidang tahun ini dan jadi ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.